Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lagi di tempatnya, kamarnya Putri. Terus kita mau deep talk about kehidupan. Gimana Mbak Putri, selama ini kehidupan kamu lagi masa pasang atau surut? Pasang surut sih yang pastinya, karena kan kehidupan juga nggak selalu pasang, juga nggak selalu surut gitu. Kalau aku sih lagi pasang ya, maksudnya lagi naik-naiknya. Maksudnya aku kan punya bimbel, jadi kan banyak yang mau les sama aku, jadi aku dapat penghasilan dari bimbel itu. Aku bangga karena dengan jerih payahku sendiri aku bisa menghasilkan uang, bisa beli jajan dengan uangku sendiri. Terus selain itu aku juga bisa membangun gedung bimbel sebenarnya, tapi itu belum terlaksana. Semoga aja 2022 terlaksana. Terus ya, dan aku sudah wisuda, sudah lulus, tinggal CPNS saja. Jadi itu masa-masa pasang aku sih. Tapi kalau surutnya ya mungkin banyak adik-adik yang ikut les, ikut grup bimbel, tapi pada nggak mau ikut live zoomnya gitu loh. Biasa sih kayak gitu. Kamu tanya apa? Untuk biaya lesnya berapa tuh? Nah, untuk biaya lesnya itu sekitar 50 per jam. Jadi kalau 5 per jam, tapi kalau membayarnya 100, itu 100 per 4 jam. Oh, banyak ya berarti. Banyak. Kalau sehari kira-kira berapa? Sehari kira-kira 200 dapat sih, 1 sampai 2 orang. Soalnya yang ikut itu cuma 1 orang, 2 orang gitu. Iya. Kecuali yang offline. Kalau offline itu setiap hari Senin sama Sabtu. Matematika wajib dan matematika. Aku tanya dong, kalau kamu udah berpenghasilan, belum beruang belum? Belum sih, masih datar-datar aja. Beban. Masih beban orang tua. Aku sih kalau bisa ya seminimalisir mungkin membantu ibu aku ya, jadi biar nggak jadi beban. Walaupun aku anak terakhir, tapi aku harus bisa berjuang, harus bisa mencari penghasilan sendiri tuh. Oke, tapi alhamdulillah aku juga itu sih dapat beasiswa, jadi aku untuk kuliahnya itu nggak ada biaya kayak gitu. Oh, bagus ya berarti ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih. Dapat kalau uang saku gitu juga. Dapat uang saku. Kalau bisa sih itu di IPK-nya harus tetap nggak? Jadi harus dipertahanin kayak gitu. Ya kalau bisa meningkat terus, minimal tetap sih. Jadi ya ada sedikit tuntutan di situ kayak gitu. Nah, benar-benar. Ada minimal IPK-nya kayak gitu. Nah, nanti kalau IPK-nya turun gitu, bisa aja beasiswanya dicabut kayak gitu. Terus kalau biasanya dicabut gimana? Bayarnya dari awal apa dari pas dicabut itu? Mulai dicabut itu sih kayaknya gitu. Kalau kamu IPK kamu naik terus nggak? Alhamdulillah sedikit-sedikit. Dulu aku juga pernah kerja sih, tapi sebelum kerja apa? kuliah. Aku tunggu toko jam di Karanganyar. Tokonya namanya apa ya? Mega Arloji. Nah di situ juga ada kacamata kayak gitu juga. Biasanya juga orang-orang konsul minus ataupun plus kayak gitu. Jadi aku setiap hari itu ketemu sama orang-orang yang dengan kepribadian yang berbeda-beda juga. Kadang ada orang yang sabar, kadang ada yang kayak gimana ya, kan kacamata itu nggak sehari jadi gitu ya. Kadang nunggu ada 2 hari baru jadi, 1 hari jadi kayak gitu. Nggak sabar gitu ya. Kadang ya kacamatanya ini nggak bisa ya kalau hari ini kayak gitu. Tapi kan kita juga nggak bisa kalau hari itu juga, karena pesan lensanya juga dulu baru dipasang di bingkai kayak gitu. Nah, menurut aku sih kalau ada orang yang kayak gitu, menurut aku di cut them off aja. Maksudnya kalau nggak mau sabar ya udah nggak usah ke toko ini gitu loh. Kita tuh punya proses juga, nggak langsung 1 hari jadi. Kalau kamu mau 1 hari jadi ya kamu minta nenek moyang kamu aja. Kalau di sini ya pesen dulu baru dipasang frame-nya kayak gitu. Gitu sih sebenarnya. Terus kalau menurut kamu kehidupan perkampusanmu itu minimal sakunya berapa sampai maksimal? Ini buat 1 hari atau 1 minggu 1 atau 1 bulan? 1 bulan nggak tentu juga sih, karena kan aku juga laju, jadi aku ada uang bensin juga kayak gitu. Tapi selama ini dari uang saku beasiswa insya Allah cukup sih.
overall berapa? Sebulannya 700. Mantap sih ya. Ya gimana caranya biar cukup gitu sih. Jadi kalau cari Kalau makan dari ya yang divisi paling berapa? murah. Ya itu Dikasih berapa? 700 per bulan. Wah, masya Allah. Jadi lumayan banget gitu loh. Iya. Dicukup-cukupin lah buat 1 bulan kayak gitu. Aku juga pengen bidik misi. Ya nggak bisa kan, kamu udah wisuda sayang. Nanti kan aku mau kuliah lagi sayang. Oke, ditunggu. Tapi kalau PNS boleh nggak sih? Kalau boleh. Enggak, kalau udah CPNS itu kayaknya putus kuliah deh. Gitu. Terus kalau menurut kamu tuh di kehidupan pertemanan atau persahabatan kamu lebih mewarnai atau diwarnai oleh teman-teman kamu? Mewarnai dan diwarnai sih. Karena juga dari dalam pertemanan itu kan beda-beda juga ya orangnya, kayak gimana kayak gitu. Buat sifatnya, terus juga kepribadiannya. Nah itu saling melengkapi gitu sih. Menurut aku sih, aku pengennya mewarnai ya. Karena orang-orang di sekeliling aku itu, misal nggak pernah sholat, misal nggak pernah ngaji, terus aku ajak, ayo sholat, ayo ngaji, biar berkah sama Allah, biar dirahmati sama Allah. Tapi kalau misal orangnya itu udah toxic, udah nggak mau dinasihatin, ya udah aku biarin aja. Tapi aku bergaulnya tetap sama orang-orang yang berprinsip sama dengan aku. Terus aku tanya lagi, kamu itu kalau kuliah kan pasti ketemu cowok, masih ada BFF atau boys love gak? Pertanyaannya maksudnya gimana tuh? Ada yang kamu sukai nggak? Sempet ada sih. Normal sih. Siapa? Yes. Nggak mau sebut. Aku kenal nggak? Nggak. Rumahnya mana? Rumahnya ada pokoknya. Terus orang dia Jawa juga kok. Iya, maksudnya dia suka sama kamu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Karena aku nggak bilang dan nggak bilang siapa-siapa. Kalau aku sih, aku bilang, malah aku spontan di status. Misalnya mantap dong. Aku misal suka sama Aga, suka sama Eri, terus ya aku frontal aja, aku suka mereka berdua gitu loh. Jadi ya itu tipeku gitu loh. Maksudnya kalau kalian pengen melamar aku, ya tipeku ya seperti ini gitu, yang soleh, mencari kaya, yang serius ya bun, seagama, seiman dan seamin, kaya, dermawan, bijak, setia, senang menghargai dan menghormati, taat pada agama. Udah sih, sempurna. Yang punya kriteria bisa daftar ya ke Ria. Bisa daftar sih, bisa daftar banget. Insya Allah diterima ibunya Ria menjadi calon mantu. Kalau kriteria kamu seperti apa sih? Enggak yang muluk-muluk sih kalau aku. Yang pasti juga seagama. Terus juga ya, orangnya yang baik. Terus penyayang. Yang pasti berbakti sama orang tua. Iya. Terus ya apa ya? Intinya yang baik lah. Iya sih, aku tadi yang baik dan yang penting sayang sama ibu sama bapak. Terus menurut kamu di kehidupan kamu saat ini, kamu pernah mental breakdown nggak? Mental kamu down banget? Pas apa? Kalau down banget gitu belum pernah sih. Tapi kalau ya sekedar merasa down gitu pernah. Tapi nggak sampai yang bener-bener kayak gimana ya, kayak bener-bener ngerasa gara-gara apa gitu. Nggak sampai yang merasa ingin berhenti gitu, belum pernah. Faktornya apa? Ya paling karena bener-bener lagi banyak pikiran kayak gitu, terus kayak nggak bisa nemuin solusi kayak gitu loh, jadi kayak merasa sendiri. Loh, nah kenapa nggak minta bantuan temen kamu? Aku tuh orangnya nggak enakan ya, jadi gimana ya, kalau mau minta tolong pun kadang tuh mau cerita aja tuh kadang masih ragu kayak gitu, jadi lebih suka memendam aja sih kalau aku. Cerita sama aku nggak apa-apa ya nanti. Terus di kehidupan kamu ini kamu sering berbuat baik nggak? Misal sedekah, misal memberi. Insya Allah.
uang pada orang miskin. Ya Allah ya, kalau aku sendiri sih jujur aku belum bisa ya, maksudnya infak doang sih paling di masjid, tapi Iya kalau sih. memberi makanan itu aku belum pernah. Memberi makanan itu paling kalau ada kegiatan organisasi gitu sih, karena di organisasi juga sering kayak bakso, terus kadang tuh bagi-bagi makanan buat orang-orang kan. Aku di area kampus tuh banyak ya orang kayak beca, tukang beca, terus pedagang kaki lima kayak gitu. Nah itu tuh teman-teman tuh yang sering buat ngadain kegiatan sosial kayak gitu. Iya bener banget, aku dulu juga gitu, baksos, terus pas bubar itu loh, buka bersama itu pasti dikasih kayak gitu. Tuh bulan puasa bagi-bagi takjil. Iya bener. Terus menurut kamu pernah melakukan hal buruk apa yang kita belum tahu tapi kamu pernah melakukannya? Apa ya? Kalau aku sih, misal aku pengen beli tab Samsung tapi aku pengennya langsung gitu ya, maksudnya nggak kredit ya. Tapi syaratnya aku harus ke hotel sama om. Parah sih. Tapi parah sih, aku mau tapi tabnya itu nggak dikasih. Ya udah aku nggak mau ketipu lagi, sekarang aku udah gak berhubungan lagi sih. Itu sih. Kalau kamu apa kesalahanmu? Apa ya, kesalahan terbesar ya ini, kesalahan terbesar dalam hidup. Kesalahan terbesar dalam hidupku yang aku rasain ya, yang pernah aku alamin kayak gitu tuh itu sih, apa ya, nggak berani mencoba. Jadi aku orangnya pesimisan, dan itu banyak banget hal yang aku sesali kayak gitu. Kenapa aku dulu nggak gini, kenapa aku udah nggak gini kayak gitu. Udah sih. Udah. Ya, jadi itu ya Kak Putri ya. Terus kalau menurut kamu tuh orang tua tuh jadi konsultan terbaik gak sih? Iya, tetap sih. Pas kalau hal apa? apapun. Contohnya ya kayak mau aku lagi bingung ada 2 pilihan kayak gitu. Nah aku tuh tetap minta pendapat gitu, lebih baik yang mana kayak gitu. Bener banget sih. Kalau aku ya pas kuliah di STS dulu, aku cocok nggak sih di sini, aku bisa lolos nggak sih, ternyata bisa lolos. Terus dan setahun lagi kan aku di STPN, bisa nggak sih lolos, alhamdulillah bisa juga. Jadi menurutku konsultan terbaik itu orang tua, karena ridho Allah adalah ridho orang tua. Menurut kamu kamu punya adik nggak? Punya. Kelas berapa? Adikku masih kecil, 1 SD. Terus udah dua bersaudara doang? Terus menurut kamu adik kamu suka hal yang apa sih? Maksudnya sama kayak mbaknya nggak? Enggak, aku sama adik aku itu berbanding terbalik kayak gitu sih, kalau kata orang tua aku ya. Itu berbeda. Kalau aku tuh lebih orang yang agak pendiam kayak gitu, kayak enggak. Terus aku tadi juga bilang kan aku tuh orangnya suka memendam. Kayak mau cerita gitu tuh ada rasa takut kayak gitu. Tapi kalau adikku itu orangnya ceria, dia itu aktif gitu sih, hiperaktif gitu, banyak tingkah kayak gitulah adikku pokoknya. Enggak, kenapa, maksudnya kenapa kamu lupa sih, lupa. Oke lanjut, apa kamu pertanyaannya? Kalau Ria pernah nggak ngerasa bener-bener sendiri kayak gitu? Pernah. Karena Pas aku di RSJ itu kan aku di kelas 3. Nah satu ruangan itu 20 orang, ramai banget kan, udah kayak teri dijejerin ikan teri. Tapi di sini aku gak ada teman, gak ada siapa, tapi setelah kenalan aku punya banyak relasi, aku punya banyak teman, banyak yang sayang sama aku karena aku speak up, aku berbicara. Maksudnya ya kita jangan diem baik di sana. Kalau pengen temen ya kita harus friendly, harus ramah-tamah gitu. Dan aku merasa kesepian banget ya pas itu sih, pas hari pertama aku di RSJ. Kalau di situ kegiatan kamu ngapain aja setiap harinya? Di situ aku kegiatannya rehabilitasi, terus makan, minum obat, main di lapangan, udah gitu aja. Tapi sekarang udah baikan? Alhamdulillah udah.
Alhamdulillah. Aku makanya tadi aku ngonsumsi obat biar aku nggak kembali ke rumah sakit jiwa. Tanggal 16 besok aku kontrol. Nah, tanggal 16 besok ya? Besok. Tanggal 16 besok aku kontrol di rumah sakit jiwa. Gak apa sih, menurut aku sih dengan diagnosa aku yang anxiety disorder sama schizophrenia, bipolar, menurut aku itu bukan sakit ya, maksudnya kan itu kepribadian ya, maksudnya bukan suatu hal bukan yang bukan suatu hal yang kamu edan, kamu gila, kamu nggak waras, itu bukan gitu ya, maksudnya yaitu Allah ngasih kepribadian kamu lebih gitu loh, lebih dari orang lain ya. Berarti kalau kamu udah dikasih kayak gitu berarti kamu kuat menjalannya, berarti Allah memilihmu itu berarti karena kamu mampu gitu kan. Tapi banyak orang yang berasumsi bahwa kalau orang yang di rumah sakit jiwa itu orang gila semua gitu, padahal itu overall wrong, it's wrong, salah, nggak benar ya. benar. Terus apa lagi? Nah, caranya Ria buat menghadapi situasi itu gimana? Cara aku adalah berkonsultasi atau berkomunikasi. Yang jelas sih berkomunikasi dengan teman sekitar ya. Kalau kita bosan atau kita boring itu kita bisa bergurau, bermain, saling talk to talk, saling deep talk, saling respon, answer, question and answer, ya saling merespon kayak gitu sih. Terus menurut kamu setuju gak sih bila teman kamu yang punya penyakit bipolar kayak gini dimaki-maki, dihina? Kalau aku enggak sih, karena pada dasarnya mereka itu maksudnya dia yang punya kepribadian berbeda gitu loh, maksudnya dia yang punya bipolar ataupun apa itu sebenarnya mereka juga mereka tuh nggak menginginkan itu gitu loh. Jadi kita sebagai teman ya mungkin bisa mensupport dia biar dia itu lebih semangat, biar dia itu lebih gimana ya, tegar buat menjalani hari-harinya kayak gitu. Bener banget. Kalau orang yang menghina ya buang ke laut aja gak sih, cut them off, gak usah dipikirin, apa dipikirin malah tambah stres. Menurut aku ya kalau orang-orang yang menghina itu juga itu tuh lebih akan memperburuk mental teman kita yang sedang mengalami itu gitu loh. Jadi itu nggak memperbaiki dia, tapi itu memperburuk keadaan kayak gitu. Malahan aku bisa kebalik juga ya, misalnya kamu ngerusak mental orang lain tapi malah mentalmu sendiri yang jatuh, yang down gitu loh. Malah bisa kebalik juga sih kalau kamu salah sasaran gitu. Terus menurut kamu kalau kamu punya teman kayak aku gini, kamu gimana? Bahagia atau enggak? Aku ya tentunya yang nggak gimana ya, ini teman aku gitu, dan gimana pun keadaannya ya aku harus mensupport dia kayak gitu. Terus first impression kamu ke aku gimana? Kelas 7. Ria itu dulu pendiam. Dia itu enggak sih. Kelas 7 itu dia masih yang aktif gitu, hiperaktif, pecicilan kayak gitu. Ria itu kelas 7 masih pecicilan. Terus kelas 8, kelas 9 itu dia mulai kalem, diam kayak gitu. Terus pas abis lulus itu aku udah lama banget ya gak ketemu kamu. Selama SMA itu hampir 3 tahun lebih tuh gak ketemu Ria, dan baru ketemu kemarin gitu. Dan Ria tuh udah, menurut aku udah berubah dari yang terakhir aku lihat kayak gitu. Kalau yang terakhir aku lihat tuh dia tuh ya itu tadi, dia itu pendiam, kalem gitu, dan sekarang itu dia lebih ekstrovert gitu ke teman-teman yang lain. Bener banget, karena kalau aku tuh kalau introvert aku malah nggak ada yang sayang sama aku. Saya aku lebih suka extrovert daripada introvert. Kalau introvert itu terlalu tertutup kan, aku nggak suka. Aku pengennya share ke sesama people itu. Terus kalau kamu sendiri, kamu extrovert apa introvert atau apa ambivert? Aku ambi kali ya. Bisa jadi sih. Bisa jadi kamu
Ambivert, kenapa tuh? Ambivert tuh campuran kan? Dia campuran, tengah-tengah. Aku ya itu sih, karena aku tuh extrovert dan introvert di hal-hal tertentu gitu. Nggak selalu extrovert, nggak selalu introvert juga. Ya kayak tadi misal aku tuh ada lagi ada suatu hal yang aku pikirkan atau lagi ada masalah kayak gitu, aku tuh menjadi orang yang introvert, jadi kayak lebih banyak diamnya kayak gitu. Tapi kalau lagi sama teman-teman ya lagi sharing kayak gitu, lagi main kayak gitu, aku menjadi orang yang extrovert dan aku gimana ya ceria dan happy aja kayak gitu. Happy ya, jadi happy itu perlu banget ya buat kita yang stres. Perlu banget. Perlu banget sih, happy dan ketika bareng teman-teman tuh aku merasa kayak ya bebanku berkurang kayak gitu. Tapi ketika sendiri ya kayak kembali lagi aku menjadi aku yang introvert kayak gitu. Terus menurut kamu kalau kamu misal kamu kan nggak kena juga kan, nggak kena mentality, nggak kena mental illness ya, kalau misal kamu kena kamu gimana kena mental? Ya aku belum tahu juga ya, karena kan aku juga belum ngalamin, dan kalau bisa jangan sampai kayak gitu, jangan sampai mentalku terserang, karena selama ini aku juga masih berusaha dan selalu berusaha menjaga kesehatan baik kesehatan tubuh maupun kesehatan mental aku kayak gitu. Karena itu juga karena kalau aku gimana ya memikirkan hal-hal yang itu membuat mental aku jatuh, itu artinya aku ya kayak memperburuk diri aku sendiri kayak gitu. Jadi sebisa mungkin semuanya diusahain baik-baik aja kayak gitu. Iya sih bener. Terus kalau menurut kamu misal kamu ketemu teman tapi dia nggak setia, tapi dia jahat dan kamu nggak punya teman selain dia, kamu gimana sih kamu? Ini seandainya aja ya, seandainya aku punya teman dia tuh jahat, nggak setia, itu maksudnya dia tuh gimana? Dia tuh ya jahatin kamu tapi kamu tetap baik sama dia gitu. Ya sebisa mungkin ya, kalau masih memungkinkan itu diajak ke jalan yang baik gitu, dinasehatin gitu sih, jangan jadi orang yang jahat kayak gitu. Betul. Bener banget sih. Terus menurut kamu bangga nggak punya teman seperti aku ini? Aku bangga karena menurut aku kamu itu orang yang kuat, karena kamu bisa menghadapi hal-hal yang seperti ini kayak gitu. Karena gangguan mental itu nggak mudah ya menurut aku, karena itu butuh bener-bener semangat, effort dan tenaga yang lebih buat bisa bisa sembuh dari itu gitu. Dan itu nggak mudah, setiap orang pun belum tentu bisa menghadapi hal itu gitu. Dan Ria juga buktinya bisa menghadapi itu dengan tetap bersikap ceria dan happy gitu. Benar. Jadi aku ya alhamdulillah aku juga bangga sih dengan diriku sendiri, aku bisa melewati ini semua dengan baik. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menyaksikan. Maaf jika ada salah-salah kata, maaf jika ada salah-salah perkataan atau jawaban. Oke, untuk mengakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa follow Instagram aku guys. Apa? Febriana DP_. Febriana DP_. Kalau aku Ria Rianti _23. Bye bye.